Balik lagi dengan si X-Max Corrector baru saya. Di video sebelumnya udah ganti spion, udah melakukan hal kecil yang sekiranya berguna untuk motor ini saat motor ini datang ya. Tapi keluhan di video sebelumnya, ternyata motor ini memang kurang nyaman karena saya biasa pakai motor saya yang udah full upgrade ya. Jadi di video kali ini, saya mau bikin motor ini lebih nyaman untuk dipakai sama saya. Yaitu, ngoprek suspensinya. Yuk! Nah ini barang-barangnya. 3 barang ini yang akan saya terapin di X-Max. Dari mulai suspensi belakang dan suspensi depan. Jadi suspensi depan ada 2 bagian atau 2 barang. Suspensi belakang ada 1. Kita ngomonginnya satu-satu dulu lah ya. Kita ngomongin soalnya kalau misalnya teman-teman mau upgrade itu biasanya mulai dari belakang baru ke depan. Kenapa? Karena depan itu bisa dikatakan disiapin dari pabrikan itu udah lebih baik. Kita masih bisa main oli dan lain sebagainya. Kalau misalnya ribbonnya kurang, terus ada kekurangan itu kita bisa oprek-oprek lah. Jadi kita mulai dari belakang. Nah yang belakang ini kenapa saya pilih yang ini? Kalau misalnya teman-teman lihat, ini adalah YSS G-Sport yang saya pakai. Nah G-Sport ya. Kalau di yang dulu kan pakai G-Racing dan lain sebagainya. Ini budgetnya akan sangat mahal kalau memang semuanya langsung top of the line. Jadi saya pakai G-Sport dulu. Ini akan masuk akal dan sebenarnya mencukupi untuk keperluan harian dan touring lah ya. Kalau misalnya kita lihat dari barang, dusnya seperti ini. Sekalian kita unboxing lah ya, biar kita tahu apa yang kita dapat. Dari situ nanti kita bahas satu persatu masangnya, nyetingnya, dan lain sebagainya. Dalamnya seperti ini, pas kita buka, disajikan dengan ada per 2 biji. Terus ada kitab-kitabnya di sini, ada dapat stiker juga gitu ya. Terus kalau misalnya kita buka bagian atas ini, kita nanti baru lihat si shockbreakernya. Nah, shockbreakernya kita dapat 2. Dusnya kita taruh aja di bawah lah ya. Jadi ini YSS G-Sport. G-Sport ini bisa dikatakan suspensi yang pertama yang adjustable, lebih adjustable dibanding kalau misalnya G-Series. Kalau G-Series itu kan cuma ada preload aja. Preload ini juga penting banget. Karena di saat misalnya kita boncengan, bawa barang banyak, kalau di bawaan motor itu preload ada, cuman dia step. Jadi apa kayak tangga gitu ya. Kan tangga ini tuh nggak bisa bener-bener nge-fine tune sesuai keperluan kita. Terus udah gitu kalau misalnya kita pakai G-Sport ini, selain ada preload, ada rebound. Ini rebound ini penting. Pentingnya itu karena kadangkala di saat kita perlu dia stiff agak keras, reboundnya agak slow, lambat, ini kita bisa atur. Kalau yang bawaan standar kan nggak bisa, jadi kita bisa start dari belakang. Terus kelebihan G-Sport ini selain dari masalah rebound, kita dapat per 2 set. Jadi ada per yang terpasang di sini sama per yang ini. Nah, per yang ini tuh, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, ini kan ada kode spring. Kode springnya itu sama yang nempel itu beda. Ini kalau bisa dilihatnya, ini 50, 13, 24, 50, 15, 30. Jadi 2 angka ini, kalau yang 50 ini berarti diameter dalamnya, sedangkan 1324 itu adalah konstanta pegas, berapa keras si pernya. Jadi per yang ini, yang nggak terpasang itu lebih keras, disebutnya dengan heavy duty. Dan yang ini adalah yang smooth atau yang untuk boncengan, bukan buat boncengan, buat sendiri beban nggak terlalu gede. Cuman misalnya kita pakai box, bawa barang banyak, boncengan, wajib kita pakai yang ini. Karena dalam kasus ini, berat badan saya kurang lebih 70 kiloan, cukup pakai yang ini. Dari sini kita pasang dulu, nanti kita bahas yang 2 ini, karena kalau misalnya upgrade juga perbagian ya. Jadi kita langsung ke motor dulu, kita pasang 2 bagian ini. Tapi sebentar ya, sebelum kita pasang, saya obrolin dulu ada barang apa lagi. Nah barang berikutnya, ini nih, YSS Front Fork Upgrade Kit. Front Fork Upgrade Kit ini cukup istimewa ya bagi saya. Kalau teman-teman yang lain udah pernah nyobain juga pasti udah merasakan perbedaannya suspensi standar dengan kita kalau udah pakai upgrade kit ini. Oke, kalau pas kita buka, di sini kita lihat kita dapat penampilan seperti ini. Kita dapat olinya. Dan olinya itu kita dikasih 15W ya. Ini sebenarnya bisa kita mainin nanti sesuai dengan keperluan kita. Mau lebih encer biar untuk fast rebound, lebih kental kalau misalnya kita butuh slow rebound, ini kita bisa mainin. Terus di dalamnya ada dapat kitab-kitabnya, terus dapat stiker, sama ada kartu garansi. Kalau secara unboxingnya begitu. Terus ini kalau saya nggak akan acak-acak. Cuman kalau kita lihat di sini, ini ada pernya beda, nggak sama dengan yang standar. Terus ada juga
capnya ya. Capnya itu adalah tutup bagian atas. Ini ada setelan preloadnya. Jadi dengan beban yang berubah bisa kita atur. Dan ini yang bikin istimewa itu PD valve. Ini barangnya. Nanti nyating-nyatingnya dan lain sebagainya pas kita udah lari ke suspensi belakang lah ya. Sekarang kita ke suspensi depan dulu. Barangnya seperti ini. Terus karena yang bisa kita atur ini kurang lebih dari PD valve itu bisa atur ada emulator ya. Dia merupakan sebuah emulator. Tapi biar lebih advance lagi dengan gaya berkendara saya ini, mungkin teman-teman juga yang sedang berkendaranya lebih hard gitu ya. Ini ada bottom. Nah, bottom ini yang dari RPD ini pernah saya bahas ya, karena saya pernah dulu bahas di motor saya juga dulu di X-Max yang lama. Tapi ini istimewanya, dan saya menemukan ini warnanya asik nih. Banyak warnanya, cuman warnanya ini base-nya dia semua hitam. Jadi ini bottom, terus nanti seal-sealnya kita harus sediain karena nggak ada ya, kita beli lagi terpisah. Cuman di sini tuh ada setelan untuk compression, dan tabungnya ini tuh isinya nitrogen. Kan banyak yang saya lihat di luaran sana tuh ini cuma buat gaya-gayaan aja, baut jadi lepas gitu aja. Ini bener-bener ada nitrogen di mana ini akan memberi kompresi, karena kompresi itu penting juga. Kalau misalnya kita nggak ada kompresi, motor itu akan gampang noise dive, jadi cepet turunnya. Sedangkan kalau ada kompresi, itu motor pas misalnya kita ngerem ataupun kita kena bukan kubangan, posisi tidur dan sebagainya, dia nggak cepet banget, nggak sekaligus mentok gitu. Jadi motor akan lebih nyaman dan lebih stabil. Sekarang kita ke motornya deh, kita pasang dulu shock breaker belakang. Kalau mau masang, mau nggak mau kan shocknya harus dilepas dulu nih. Ini bagi teman-teman yang belum pernah bongkar, sebenarnya kita cuma butuh kunci 12 dan 14. Karena di bagian atas ini dia 14, tapi dia mur baut ya. Jadi di bagian luarnya ini baut, di bagian dalamnya mur. Sedangkan di bagian bawah ini hanya baut 12 saja. Tapi kalau misalnya kita beli, ini nanti sekalian dari ISS-nya, untuk bagian bawahnya kita ganti dengan yang disediakan sama ISS. Jadi ada bautnya sama ada ring pair-nya. Jadi pertama kita buka dulu. Mau buka mau atas bawah dulu bebas. Nggak ada permasalahan ya. Ini kalau ini dalam hal ini saya buka dulu yang bawah. Dan habis rupanya sebentar. Jadi kita pakai kunci biasa, belum dicas, lupa. Oke, ini dibuka manual. Ini kalau kita lihat perbedaannya ya. Ini baut bawaan itu dratnya banyak. Kalau yang ISS tuh si dratnya hanya di ujung, di sininya nggak ada drat. Ya, ini menjadi perbaikan sih, sebenarnya lebih bagus yang ISS punya. Terus untuk bagian atasnya kita butuh kunci 14 2 biji. Karena yang bagian dalamnya sini ada murnya harus kita tahan. Dan bautnya dibuka. Sebenarnya kalau ini ngomongin mur sama baut ya. Mur sama baut itu sebenarnya yang dilonggarin itu harusnya baut yang nahan. Jadi sebenarnya ini yang dibuka adalah murnya yang dilonggarin. Ya, impact-nya nggak ada, tapi ya bisa dibuka manual ya. Setelah kebuka, jangan langsung ditarik nih. Kalau nggak ntar shocknya jatuh. Ini murnya nih. Murnya kalau kita lihat ini ada kayak platnya ya. Jadi dia tuh self locking ya, jadi dia nggak bisa ngelonggarin. Jadi ada yang pakai kayak plastik, ada yang pakai plat kayak gitu. Ini tinggal kita keluarin, nih kita simpan. Oh ya, nih ngomong-ngomong nih, ini ada preloadnya nih, preloadnya yang step nih. Jadi kita nggak bisa ngatur pas sesuai dengan yang kita perlu. Makanya perlu di-upgrade kalau menurut saya. Baut aslinya kita simpan, pasang lagi di shocknya biar nggak hilang. Jadi bautnya tetap ada gitu ya, bawaannya disimpan gini biar nggak hilang. Terus ini shocknya kita pasang. Nih, ini nggak bisa masuk kan? Karena udah kepres dia. Jadi kita harus bantu direnggangin ya. Direnggangin sedikit si platnya ini. Nah, bisa masuk. Nah, udah masuk. Baut atas kita pasang. Murnya kita siapin, nggak usah dikencengin dulu. Terus kita lari ke bawah. Nah, tadi kita ingat ya, kita ganti bautnya, ring pair-nya di bagian sini. Jadi tinggal ke bagian bawahnya kita pas-pasin. Bawahnya kita langsung kencengin seperlunya. Gak perlu kenceng gila lah ya. Cukup kenceng. Udah gini, tambah sedikit. Lalu kita lari ke bagian atas. Ini karena bagian atas ini harus diperhatiin nih, bener-bener. Jadi bagian atas ini kita kencengin.
Tapi kalau misalnya sampai terlalu kencang, nanti akan jadi masalah. Jadi nggak boleh terlalu kencang juga. Maksudnya nggak boleh terlalu kencang tuh, harus pas lah intinya. Ntar, saya tunjukin kenapa. Apa yang saya maksud. Nah, bagian atas sesudah kencang, ini harus diperhatiin. Ini bagian tabung atau bagian asnya ini harus bisa goyang. Ini kalau kita lihat, dia goyang kan? Dia goyang, tapi dia nggak longgar kiri kanan, cuman dia muter secara aksialnya di sini, muter gini. Ini penting banget karena ada kasus-kasus di mana ini bisa dikatakan plat yang ini sama plat ini bergesekan. Dia keras banget. Ini akan menimbulkan shock terasa keras. Padahal yang salah itu bukan shock breakernya, tapi pemasangannya. Jadi wajib nih dicek sampai goyang-goyang gini. Ya. Sekarang kita ke suspensi depan. Suspensi depan, jadi kalau misalnya teman-teman, ini kan ada dua barang ya. Kalau misalnya mau salah satu, saya rekomendasiin pakai upgrade kit dulu. Terus kalau misalnya butuh lebih advance lagi, tambah yang front fork, outer tube dari RPD ini ya. Jadi kalau pas nanti dimasang, ini kita habis ini kita harus bongkar dulu shock depannya, karena buka shock depan itu kan cukup rame. Jadi di sini pairnya nanti kita ganti, PD valve-nya kita pasang, terus karena di PD valve ini kita bisa sekalian kita ngatur untuk bantuan rebound-nya biar dia lebih soft ya. Jadi pas baliknya nggak balik sekaligus dan lain sebagainya. Ya itu tadi mungkin di awal kan saya udah bahas di si RPD ini, dimana ada kompresi. Jadi ntar pairnya kita pasang dan lain sebagainya. Ya gitulah. Kita siap-siapin aja barang-barangnya, cabutin dulu fork depannya, lalu kita rakit. Kalau teman-teman lihat, suspensi belakang si G-Sportnya udah kepasang ya, kiri dan kanan. Intinya tadi kan masangnya cuma sebelah, masang yang sebelahnya lagi sama persis sih. Sekarang kita mau lari ke bagian suspensi depan, yang bottom shock sama YSS front fork upgrade kit. Untuk masangnya ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya. Jadi kalau untuk bongkar fork ini, bisa yang pasti mah buka ban dan lain sebagainya, bisa ditodong, tapi saya lebih prefer kalau untuk yang sebelah kanan, yang sebelah sini itu nanti kita buka body panelnya yang sebelah sini, yang kanan, karena di dalam sini ada modul ABS, motor ABS ya, modul dan motor ABS-nya di sebelah sini. Jadi agak susah. Bisa juga kita todong dari laci, tapi kayaknya biar agak proper dikit kita buka bagian sini, mulai dari bagian cover aki ke bawah sebelah sini. Dari situ nanti tinggal kita lepas si forknya, habis itu kita mulai instalasi. Ya, kita bongkar-bongkar dulu. Udah kebongkar, sekarang kita waktunya ngerakit. Tapi hari ini panas banget sampai saya pasang kipas angin. Aduh, panas banget. Dulu sebenarnya ada AC di atas, dulu pernah ada yang nanya ngapain pakai AC, soalnya kalau pagi syuting ini ada lampu segala rupa, panas lah. Well anyways, sekarang ini waktunya kita ngerakit si front fork upgrade kit sama si bottom RPD ini. Tapi mau ngomong kita harus bongkar dulu dong, karena yang akan kita pakai itu hanya batangnya, lalu ada suling-suling di dalam sini. Nah, untuk ngebongkarnya itu kita butuh beberapa alat lah. Kayak di sini untuk buka baut bawah kita butuh kunci L8 mili, 8 mili. Terus nanti kita butuh untuk penahan di dalam itu pakai kunci L14 mili kalau nggak salah. Nah, terus awalnya pas kita buka pasti ada karetnya di bagian atas nih ya. Ini karetnya kita buka. Ini pakai mata kunci shock ngebukanya. Jadi ini yang pertama yang kita buka. Bisa pakai impact kalau mau. Kita tinggal buka. Ini masih baru, bersih banget ya. Motornya masih baru memang. Nah, hati-hati olinya tumpah. Ini tutupnya, si capnya kita simpan. Terus kita buang olinya. Ini awal nanti ada besi dulu nih. Terus nanti dalamnya ada per. Oh, yang olinya. Motornya baru 100 kilo lah. Saya pakai kurang lebih. Ini kalau teman-teman perhatiin ya, ini bagian yang rapatnya di bawah nih ya. Kalau misalnya teman-teman lagi ngerakit, mereka mintanya si Kayaba ini tuh bagian yang rapatnya di bagian bawah. Ya, berantakan oli. Nah, dari sini sekalian kita kocok-kocok biar olinya keluar dulu. Kita buang. Segitu aja dulu. Terus ini kita siapin lap. Terus ragum ya, kalau misalnya ada ragum. Terus ini kita kunci. Yang kita harus lakuin pertama ini adalah kita harus buka seal. Karena nanti batangnya kita akan buka secara keseluruhan.
Kalau kita cuma ngerjain front fork upgrade kit, sebenarnya sih nggak perlu dibongkar semua ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita ngerjain gini sambil dibuka. Terus sebisa mungkin nih seal-sealnya, apalagi kalau motornya udah lama ya, seal-sealnya kita ganti. Seal untuk oil seal yang bagian bawah, dust covernya. Terus kadang-kadang klipnya itu udah karatan di bagian dalam, apalagi kalau motornya udah lama. Sebisa mungkin ini kita ganti baru lah semuanya ya. Sekarang saya nggak kurang suka kalau misalnya berantakan ya. Ini kita lap-lap dikit lah. Kita buka sealnya. Yang seal yang paling atas ini dust covernya. Kita bisa congkel pakai obeng min, hati-hati biar bottomnya dia nggak cacat ya. Kita congkel. Nah, setelah kebuka kayak ini, kita bisa lepas. Lalu di bagian dalam sini tuh ada klip. Nah, klip ini yang saya bilang tadi kadang-kadang suka karatan, makanya lebih baik diganti baru. Kalau misalnya motor saya masih baru, jadi masih bagus ya sebenarnya, baru banget. Malah belum ada kotoran sama sekali, kadang-kadang udah ada kotoran. Nah, klip ini nih yang saya maksud, yang tadi, yang ini nih ya, yang baru. Kalau kata saya sih disaranin diganti, apalagi kalau misalnya sekalian kita nyervis, sebisa mungkin ini barang-barang ini kita ganti. Setelah itu udah kebuka, ini kita harus buka bagian atas ini. Untuk buka bagian atas ini kita harus buka baut yang di bawah. Ini klemannya kita geser ke sini. Ini biasanya sih kita nggak perlu kunci yang bawah, yang di sini. Ini kita tinggal buka bagian baut bawah, kita pakai kunci L8. Terus mau pakai impact juga boleh. Kita tinggal buka. Sambil, kalau nggak ada kunci ini, sambil ditarik ini bisa, biar ada tegangan ya di bagian suling-sulingnya. Jadi si bautnya ini dia bisa tetap ngelonggarin sampai dia lepas si bautnya ntar. Sepertinya dia nggak mau. Nah, kalau dia nggak mau, kan ini di bagian dalam sini kita harus pakai kunci 14, kunci L14. Karena nggak punya, atau ya misalnya teman-teman nggak punya juga, ini teman-teman bisa pakai kunci 14 kayak gini, terus kasih mur di belakang di las ya. Terus kita masukin ke dalam sampai dia masuk ke bagian sulingnya. Nah, pas masuk ke bagian suling kita bisa tahan, ini bisa kita longgarin. Oh, masih keras dia. Jadi berarti kita harus tahan dulu nih. Kadang-kadang ada yang gampang, ada yang susah. Salah arahnya. Nah, kebuka nih. Jadi di bagian ujungnya itu harus ditahan. Kadang-kadang kalau kita lagi hoki ya kita nggak perlu tahan bagian ujung sebelah sininya. Oke, ini kita keluarin dulu. Pakai ini nih, pemanjang beberapa biji nih. Nah, ini bautnya nih. Ya, bautnya seperti ini, bautnya kita simpan. Udah gitu. Mudah-mudahan nggak ada oli keluar, ada keluar dikit nih. Ini bisa sambil dipegang. Ini kita tarik biar seal sama ada bosnya nih lepas. Nah, nih ini suling-sulingnya. Ini ada busing ini ya. Ini busing ini kadang-kadang suka cacat nih. Kalau busing cacat ini kita nggak bisa beli busingnya. Kalau ini udah cacat, biasanya juga di bagian batang ini udah cacat. Ini harus ganti satu piece. Jadi kalau misalnya sekalian lagi ngebongkar, tiba-tiba ada cacat, sebisa mungkin diganti yang baru biar suspensinya performanya maksimal. Nah, udah gitu, ada satu part lagi. Nah, part ini adalah bagian plastik yang paling bawah, yang posisinya itu nanti nempel di bagian sini nih, di bagian suling situ. Ini barang yang nggak perlu kita simpan dulu ya, karena batamnya nggak akan kita pakai. Ini juga nggak akan kita pakai. Ini belum kita pakai, kita simpan dulu. Sekarang ini sebisa mungkin dibersihin, apalagi kalau misalnya punya teman-teman udah lama banget gitu, dijamin pasti kotor lah. Waduh, nah oli kemana-mana. Ini semua partsnya kita bersihin. Yang bagian bawah ini kita tetap perlu, kalau per atas ntar kan kita ganti. Jadi ini kita bersihkan sebersih-bersihnya lah ya. Apalagi kalau udah lama pasti banyak kotoran ya. Ini kita bersihin, terus nanti lubang-lubang suling-suling ini kadang-kadang ada kotoran. Itu semua dibersihin sebersih mungkin. Kalau semuanya sudah bersih, kita tinggal ngelakuin perakitan. Nah, perakitan itu berarti pernya ini masukin dulu ke suling-suling, udah itu masuk ke bagian batangnya seperti ini. Udah gitu, bottomnya kita siapin. Nah, ini bottomnya nih. Bottomnya biar nggak cacat, kita pasang di sini juga nih.
Terus ambil oli shocknya yang kita pakai, kan kita udah disiapin sama ISS ya. Ini oli shocknya kita buka dulu. Terus kita ambil sedikit olinya pakai jari. Ini di dinding-dindingnya kita kasih oli dengan tujuan pas kita masang biar si dindingnya ini nggak cacat, biar sudah ada lubrikasi, tangan bersih ya. Nah, udah gitu kita tinggal pasang lah bagian ini. Kalau udah kayak gini, tinggal kita pasang bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya itu tadi kan baut yang ini nih. Baut yang ini kita siapin lagi. Mudah-mudahan langsung nyangkut. Kayaknya sih nggak langsung nyangkut. Jadi kita balik lagi, siapin si kunci 14 tadi atau kunci L14 ya, kita masukin ke dalam biar dia ngunci si suling-suling ya. Udah gitu, baru ini baut bawahnya bisa kita kencengin. Ada yang lupa. Aduh, saya lupa. Ini SOP aja ya. Sebenarnya sih kalau ini dipasang begini juga bisa. Tapi kalau Yamaha mintanya, kalau kita dari manual booknya, di bagian dratnya ini kita kasih Loctite sedikit. Dia mintanya ada thread locker di sini. Jadi untuk kejaga biar dia nggak lepas. Terus ini string tembaganya harus dalam keadaan baik. Dari sini baru kita pasang. Hampir lupa saya. Nah udah ini, habis ini baru kita torsi nih. Jangan sampai longgar atau malah terlalu kencang yang bikin nanti si suling-sulingnya rusak. Kunci torsi kita siapin. Ini dikencenginnya 30 Nm. Jadi bagian atasnya kita tahan, bagian bawahnya tinggal kita kencengin 30 Nm. Nah, oke, sudah kencang. Ini tinggal kita lepasin lagi. Sekarang waktunya kita masang seal. Oh, lupa. Kuncinya ini belum dikeluarin. 14-nya. Ini kita pasang ke sini pakai ini ya, biar nggak cacat. Ini seal saya masih bagus, jadi sebenarnya nggak saya ganti ya. Ini ada boss nih ya. Nah ini harus kita press dulu masuk, baru sealnya kita pasang. Ini udah kepres ke dalam. Sekarang kita sealnya tinggal kita pasang. Ini kalau misalnya sealnya baru, ini sebisa mungkin nanti bagian sealnya itu kita kasih grease ya di bagian dalamnya untuk ngejaga biar dia lebih awet, karena karet juga kalau kegesek-gesek lama-kelamaan kan dia rusak ya. Oke, kalau udah masuk si klip tadi, mana klipnya? Oh ini dia. Si klip ini kita tinggal pasang lagi di posisi semula. Ini bisa dibantu dengan obeng kalau misalnya susah masukinnya. Kalau enggak sih tinggal didorong-dorong gini. Kalau masuk ya. Di akhir kita bantu pakai obeng biar dia masuk. Pastiin ini sekeliling dia ngunci dengan baik dan benar. Kalau dia nggak ngunci, ntar si sealnya bisa kedorong ke atas terus dia lepas. Kunci sekeliling, aman. Nah, sekarang ini waktu masang seal, mau seal yang mana juga gitu. Sekalian ini saya bersihin dulu bentar. Soalnya kalau di sini banyak oli, sealnya susah masang. Kita siapin isolasi bening atau isolasi apa aja lah ya. Yang penting yang plastik kayak gini. Terus kita potong sedikit. Ini bagian atasnya kita tutupin biar sealnya nggak cacat pas kita pasang. Jadi ini dust covernya. Dust covernya tinggal kita masukin. Terus kita tekan. Jadi tujuannya sih ini tuh tadi biar si bibir-bibirnya itu nggak cacat. Oke. Nah, pas udah ketekan sambil kita lihat sekeliling dia rata nggak, karena kalau dia nggak rata dia akan mudah untuk lepas. Nah, ini tinggal kita buka. Sekarang kita masukin oli. Ini olinya berapa banyak sih? Karena kita pakai front fork upgrade kit ini, olinya tuh nggak sama jumlahnya dengan kalau misalnya kita pakai bawaan standar OEM ya. Jadi olinya itu ada dua cara. Salah satunya itu adalah dengan jumlah volumenya adalah 210 mili, atau pakai ketinggian, level ketinggian. Dari posisi tertekan ini nanti kita ukur ketinggian ini. Nah ini ketinggiannya itu 210 mm atau 21 cm. Sekarang harus kita bleeding dulu nih. Jadi pas kita masukin oli, sebenarnya lebih enak pakai level karena bleedingnya akan lebih mudah. Jadi si oli ISS ini kan dapatnya 250 mili. Ini kita tinggal masukin aja semuanya. Nah, udah masuk kayak gini. Sekarang kita lakukan proses bleeding. Bleeding ini dengan cara dikocok-kocok begini.
tujuannya bleeding ini adalah kan pas tadi kan di bagian sini kosong. Terus karena bawaan sini kosong, karena udara nanti pasti ada tahanan yang palsu. Nih, ada kosong gini kan. Terus ada satu catatan tambahan saya lupa. Ini kan bagian bawah ini untuk yang RPD ini kan ada setelan untuk kompresi. Di sini tuh ada jalur yang luar yang high speed dan yang dalam yang low speed. Ini pastikan posisinya terbuka full. Ini terbuka, jangan nanti aku tutup sedikit. Terbuka full, balikin setitik. Yang gedenya juga sama. Ini kuncinya kita dapetin pas kita beli ini barang ya. Jadi ini emang alat untuk nyetelnya. Balikin satu. Jadi sebisa mungkin kondisi ini klepnya terbuka full karena kita akan buang udara yang di sini juga. Jadi ini bleedingnya bukan hanya untuk di bagian bottom tapi untuk saluran ke bagian si bladder yang di sini. Jadi kita kocok-kocok. Sesekali atasnya kita tekan, tertutup untuk maksain biar udara biar oli ya masuk ke rongga-rongga yang di dalam bottom. Sampai kapan ini kita tekan-tekannya? Kalau SOP-nya Yamaha tuh Yamaha ISS ya. Itu 20 kali lah, 20 kali stroke naik turun. Atau kita ketahuannya gini, kalau misalnya bleedingnya sudah selesai ya. Ntar. Kalau bleedingnya udah selesai, pas kita tarik ini tuh ada tahanan dan tahanannya rata. Kalau ada kosongnya dulu, berarti dia nggak benar. Arah ke atas ya, bukan arah ke bawah. Arah tarik ke atas gini. Nah, kalau udah ada tahanannya, nggak ada kosong, berarti bleedingnya udah selesai. Kalau masih ada kosongan, kita ulang terus sampai dia bener-bener udah nggak ada ngelosnya. Jadi pasti tarik tuh, dia rata. Sekarang, tadi kan olinya kita masukin 250 mili, sedangkan butuhnya itu 210 mili atau ketinggian 210 mm. Jadi caranya ngakalinnya gini kalau nggak punya alatnya. Kalau nggak punya alatnya ya pakai apa namanya? Pakai gelas ukur ya. Jadi kalau saya suka nyedotnya pakai alat untuk bleeding oli minyak rem atau alat vakum kayak begini. Terus kita siapin penggaris, di selangnya ini ada kabel tis. Lalu kita ukur dari bagian kabel tis, dari ujung sini sampai kabel tis itu harus 21 cm atau 210 mm. Seperti ini. Ya. Udah gitu, kompresornya belum nyalain. Dalam keadaan si batang ini mentok ke bawah, ini kita ambil, pastikan ini lurus nih, lurus gini, masukin dia datar, terus kita sedot. Ini sampai ujungnya rata gini, kita sedot. Nah, kelihatan nggak tuh? Kompresornya belum terlalu ini, tapi olinya mulai kesedot nih. Nah, dia kesedot tuh. Ini kita sedot sampai dia habis. Berarti ini olinya yang berlebih itu sebanyak ini nih. Memang karena tadi kan kelebihan kurang lebih 40 mili ya. Tapi kuncinya adalah ketinggian level olinya kiri dan kanan sama. Jadi itu yang akan bikin suspensi atau fork depan ini nggak pincang. Soalnya kadang-kadang kita pakai volume, tapi kadang-kadang rongga di dalamnya nggak sama, jadi masalah. Jadi kalau saya lebih senang pakai oil height ya, kayak begini. Udah keambil semua, selesai. Selesai itu maksudnya selesai ngukur ketinggian oli. Jadi ntar di yang sebelahnya lagi dilakukan hal yang sama. Sekarang untuk masang barang-barang si front fork upgrade kit, ada yang pertama kita pasang adalah PD valve, lalu ada per, terus ada batangnya, terus baru si fork cap-nya ya. Nah ini si PD valve ini sebenarnya adjustable nih. Tapi kalau saya lebih seneng ini sama kita dicek ulang bener nggak settingannya. Kalau dari pabrikan itu, ntar kunci L-nya mana? Dari pabrikan itu setelannya 2 putaran. Di bagian bawah sini, ini ada kunci kunci shock ya. 7 mm kita tahan. Terus di atas ini kunci L 3 mili, kita tahan seperti ini. Terus bagian bawahnya kita longgarin. Murnya, ini ada mur nih. Murnya kita longgarin. Nah, kalau udah longgar kayak gini, ini kita bisa longgarin atasnya nih. Kita putar sampai kelihatan nih, pernya tuh dia nggak ada preload sama sekali, nggak nyentuh. Dari sini kita putar sampai si pernya kesentuh, nggak ada gerakan sama sekali kayak gini. Nah, setelan dari ISS itu, nolnya itu adalah 2 putaran. Jadi ini udah nggak ada gerak. Ntar, bisa ada gerak dikit nggak? Kayak udah nggak ada gerak. Ini kan arahnya ke sini. 1, 2 putaran. Ini standar pabrikan. Mau dibilang dari pabrikan udah di style kayak gitu, nggak ada salahnya kalau kita cek lagi. Jadi biar kiri kanan nggak pincang. Udah gitu tinggal bagian kunci kunci 7 mili yang di bawah ini kita kencengin lagi.
Nah, tapi ini setelannya kalau bisa dirubah-rubah, rubah dong. Oh, bisa banget. Ini kelebihannya front fork upgrade kit itu. Jadi si PD valve ini kalau semakin banyak putarannya, berarti ini kan shock-nya ini tekanannya lebih gede. Jadi nanti untuk rebound-nya akan lebih slow. Selain kita menggunakan oli yang lain ya. Terus kalau misalnya kita kurangin jadi 1 putaran, berarti rebound-nya akan lebih cepat. Dan nanti ada ya intinya begitu. Dipastiin lah yang pasti 2 putaran. Startnya dari situ. Kalau misalnya teman-teman misalnya senang jalan-jalan yang banyak rusak gitu kan, ini bisa dikasih 1 putaran. Atau senang yang hard drivingnya gitu, ridingnya, misalnya banyak cornering dan lain sebagainya, ini bisa dikasih 3 lah, kayak misalnya di NMAX Pinky itu, ini kita kasih 3 putaran. Ini lalu kita masukin, terus per yang dari ISS, itu pernya kalau bisa lihat tuh, pernya itu kerenggangannya sama dari ujung ke ujung, beda sama yang Yamaha. Kalau yang Yamaha itu bagian atasnya ada yang rapet, ini per progresif. Sedangkan kalau yang dari SS ini linear. Terus bagian atas bawahnya mana? Nggak ngaruh lah ya karena linear. Tapi biar kalau misalnya teman-teman pasang yang lain gitu, biar nggak kebalik, itu ada kode spring di bagian salah satu sisi pernya ini. Ini adalah yang ditaruh di atas. Kalau di sini ngaruhnya apa? Ya biar kalau kita ada apa-apa kita bongkar, kita bisa lihat atau identifikasi jenis per yang kita pakai apa. Ini kita masukin. Udah gitu baru batangnya nih. Nah, batang ini bagian yang ini yang di bawah ya, jangan kebalik. Kita pasang gitu, baru capnya kita pasang yang atas, bagian atasnya. Jangan dipasang cap yang bawaan motor ya, yang bawaan shocknya. Kalau kita pasang itu ntar nggak bisa setelan preload ya. Terus dari situ kita tinggal kencengin aja. Oke. Beres, tinggal ngerjain yang sebelah lagi. Nah, ini catatan ya, kalau misalnya ngerjain ini atau misalnya shock depan manapun, kalau kita udah bleeding, ini sebisa mungkin saat kita ngerjain yang lain atau kita nyimpan sebelum dipasang ke segitiganya lagi, itu posisinya tegak seperti ini, jangan ditidurin. Kenapa? Tadi kan kita udah buang angin tuh. Di sini kan masih ada angin, masih ada udara di dalam sini. Kalau kita taruh di posisi tiduran, ada kemungkinan udara masuk lagi ke bagian bottom. Percuma tadi kita udah bleeding ya. Karena kalau misalnya nggak ada oli, nanti damping si fork ini nanti akan berubah. Jadi simpan kayak gini, kerjaan yang satu lagi, pas masang, pastikan tegak dulu sebelum terpasang. Oke? Sekarang kita tinggal pasang di motor. Nggak ada yang aneh, masangnya gitu-gitu aja, balik ke time lapse. Kan. Waduh. Bentar. Ini mau dipasang tuh kita mau ngeremnya gimana? Ini kan saya lupa. Gagal total. Aduh. Ini nggak bisa dipasang, saya lupa. Jadi kalau pakai bisa gini ya? Nggak bisa. Jadi kalau kita pakai front fork upgrade kit, bukan front fork upgrade kit, kalau kita pakai bottom shock RPD ini, remnya juga kita harus ganti pakai yang radial. Dia pitch-nya ini 100 mili kalau teman-teman lihat ya, coba. Nah, ini tuh 100 mili. Ya, pesen dulu deh. Senal dulu, Om. Hah? Pakai senal di sini, Om. Sih pakai senal, gagal total ini upgrade nih. Ya, nggak gagal total sih, cuma gagal dipakai. Ya udah, pesan dulu deh. Jadi kayaknya sampai sini dulu videonya karena harus nyiapin rem juga, berarti di video berikutnya sekalian saya pesan barang-barangnya, sekalian upgrade sistem ngereman kalau begitu. Motor ganteng deh. Oke, sampai sini dulu kalau gitu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye. Bye-bye. Udah aja lupa kan? Bukan yang ngingetin.